Ala hal ballaghtu, kata Nabi. Bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian hari ini? Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Faman kanat indahu amanatun falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Siapa orang yang dititipi amanat dari sesama manusia, dari sama hamba Allah, apakah itu amanat berupa harta, amanat berupa kekuasaan, amanat berupa keluarga, anak, istri, semuanya adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia wajib menunaikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Nabi SAW menekankan keamanan ekonomi. Umat ini harus memiliki ketangguhan dan ketahanan ekonomi. Umat ini hartanya harus bersih. Umat ini hartanya harus jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian harta berbanding lurus dengan kesucian fitrah dan jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menekankan, wa inna ribal jahiliyati mawdu'un wa inna awwala riban abda'u bihi ribal Abbas bin Abdul Muttalib wa inna dima'al jahiliyati mawdu'atun wa inna awwala damin abda'u bihi dam Amir bin Rabi'ah bin al-Harith bin Abdul Muttalib wa inna ma'athiral jahiliyati mawdu'atun ghairas sidanati was-siqayah. Sesungguhnya riba yang dilakukan pada masa jahiliyah semua telah dihapus, telah dikubur di bawah telapak kaki aku, kata Nabi SAW. Demikian pula pertumpahan darah yang terjadi di masa jahiliyah, dendanya, sanksinya telah dihapus, telah aku bayarkan, dan tidak boleh terjadi lagi pertumpahan darah. Riba yang pertama yang aku hapus adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Darah yang tertumpah yang aku bayar pertama kali dietnya, dendanya adalah darahnya Amir bin Rabi'ah ibn al-Haris bin Abdul Muttalib. Dan seluruh sisa-sisa peninggalan adat tradisi jahiliyah semua telah aku hapus. Maka jangan kalian hidupkan lagi tradisi-tradisi jahiliyah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, harta kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hubungan kita dengan sesama tidak boleh saling menyakiti, bahkan sampai menumpahkan darah, membunuh tanpa hak. Itu adalah jejak-jejak kelam dari masa jahiliyah. Harta yang haram didapat dari cara yang haram, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu riba dalam hutang piutang? Apakah itu riba dalam pertukaran barang atau komoditas pokok yang ada di tengah-tengah masyarakat kita? Semuanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Allah mengumumkan perang kepada siapa saja dari manusia yang memakan harta dengan cara riba. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, maka kita harus memiliki ketahanan ekonomi ini. Mari kita bermuhasabah. Apakah harta kita masih ada yang kita dapat, kita peroleh dengan cara yang batil seperti riba? Apakah masih ada di antara kita transaksi muamalah kita yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ada di antara kita yang masih mempraktekkan adat-adat tradisi-tradisi jahiliyah sebelum Islam? Allah telah selamatkan kita, Allah telah muliakan kita dengan Islam. Kenapa kita mau kembali kepada adat-adat tradisi jahiliyah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak perlu diberi makan, tidak perlu sesajen. Allah tidak perlu mendapatkan suap dan sogok dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh nenek moyang sebelum Islam. Allah ingin disembah dengan cara yang benar, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi berpesan agar kita jangan setelah diberikan wasiat ujangan dari Nabi SAW ini kita kembali kufur, kembali ke masa jahiliyah, kembali kita menumpahkan darah, kembali kita tidak peduli dengan keluarga kita, kembali kita makan harta yang haram. Dan Nabi berpesan agar kita selamat dunia akhirat, kita harus berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi an tadillu kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Kita berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan melangkahkan kaki kita menuju masjid ini di hari yang mulia ini, di waktu yang paling istimewa, di mana doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah, di mana pesan-pesan ketakwaan kepada Allah senantiasa digaungkan, di mana hari Jumat yang mulia ini kita senantiasa menundukkan hati kita, membuka mata dan telinga kita untuk mendapatkan pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di hari Jumat ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tak henti-hentinya kita senantiasa saling mengingatkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan semua perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Karena dengan bekal ketakwaan kepada Allah inilah satu-satunya bekal yang akan bermanfaat kepada kita di hari tidak ada kebaikan melainkan kebaikan pada saat kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bertakwa kepada Allah. Di hari tidak ada gunanya harta, anak, jabatan, tahta dunia yang kita tinggalkan. Itu semua kita akan tinggalkan dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ketakwaan kita kepada Allah taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Jumat tahun 10 Hijriah, kurang lebih 3 bulan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kita semua. Ada satu khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pesan terakhir beliau kepada seluruh umat manusia, yang tercatat dengan indah, menjadi perhatian kita semuanya. Pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau berpidato di Padang Arafah, di hari yang sangat agung, di hari Allah turunkan ayat nikmat kesempurnaan agama Islam ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kita harus kembali merasakan suasana pidato Arafahnya Rasulullah SAW ini. Lalu kemudian kita mengukur diri kita, sejauh mana umat ini telah menjalankan wasiat terakhir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi cermin, menjadi evaluasi bagi diri kita sebelum kita memasuki bulan Muharram, tahun baru Hijriyah. Peristiwa hijrah adalah peristiwa yang sangat besar,
di mana kita harusnya meninggalkan perkara-perkara yang telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena hakikat hijrah bukanlah meninggalkan tempat, meninggalkan kota, meninggalkan rumah, tetapi hakikat hijrah itu adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mari kita perbaiki diri kita dengan timbangan isi wasiat Nabi SAW yang beliau sampaikan di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di hari Jumat yang mulia, di mana Rasulullah SAW berpesan, "Ayyuhan nas, isma'u minni ubayyinu lakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi mawqifi hadha." Wahai sekalian manusia, dengarkanlah aku. Dengarkan pesan-pesan aku ini. Karena aku tidak tahu jika tahun depan aku masih dapat berjumpa dan melihat kalian semuanya. Pada tahun ini, aku tidak tahu apakah tahun depan saya bisa berhaji lagi bersama kalian. Di tempat ini, di Padang Arafah, aku tidak tahu apakah tahun depan bisa berkumpul lagi dengan kalian di tempat ini. Inilah pembukaan pidato Nabi kita Muhammad SAW. Hadirkan diri kita, renungkan pidato Nabi SAW ini seolah-olah kita mendengarnya langsung dari Rasulullah, karena ini diriwayatkan oleh ribuan jamaah yang hadir di Padang Arafah, yang direkam di dalam kitab-kitab sirah, perjuangan dan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ayyuhan nas, yang pertama Rasulullah SAW memberikan pesan, pilar yang pertama untuk menciptakan masyarakat Islam yang sesungguhnya, masyarakat Islam yang utama adalah kita harus memiliki keamanan dan ketahanan internal umat Islam ini. Ayyuhan nas, kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Wahai sekalian manusia, sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian, mencakup laki-laki maupun perempuan, itu adalah haram, tidak boleh dilanggar sampai hari kiamat. Ila an talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sebagaimana haramnya, sebagaimana mulianya hari ini, yaitu hari Arafah. Sebagaimana mulianya bulan ini, bulan Zulhijjah. Kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Sebagaimana mulianya negeri ini, yaitu Mekkah dan Masy'aril Haram, negeri yang ada di sekitarnya tempat pelaksanaan ibadah haji. Nabi SAW telah meletakkan pondasi hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Darah kita, harta kita, kehormatan kita dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak asasi manusia ini berlandaskan tauhidullah. Hak asasi manusia dalam Islam tidak diberikan oleh penguasa, tidak diberikan oleh Komnas HAM, tidak diberikan oleh lembaga dunia sekalipun, tetapi dia adalah pemberian jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat suci, yang tidak bisa dilanggar. Dan kalau terjadi pelanggaran terhadap harta, nyawa, dan kehormatan kita, hukumannya berat, dan itu diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hal ballaghtu, kata Nabi, bukankah aku telah menyampaikan kepada kalian hari ini? Allahumma fashhad,
ya Allah saksikanlah. Faman kanat indahu amanatun falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Siapa orang yang dititipi amanah, dititipi amanat dari sesama manusia, dari sama hamba Allah, apakah itu amanat berupa harta, amanat berupa kekuasaan, amanat berupa keluarga, anak, istri, semuanya adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia wajib menunaikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Yang kedua, Nabi SAW menekankan keamanan ekonomi. Umat ini harus memiliki ketangguhan dan ketahanan ekonomi. Umat ini hartanya harus bersih. Umat ini hartanya harus jauh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian harta berbanding lurus dengan kesucian fitrah dan jiwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menekankan, wa inna ribal jahiliyati mawdu'un wa inna awwala riban abda'u bihi ribal Abbas bin Abdul Muttalib wa inna dima'al jahiliyati mawdu'atun wa inna awwala damin abda'u bihi dam Amir bin Rabi'ah bin al-Harith bin Abdul Muttalib wa inna ma'athiral jahiliyati mawdu'atun ghairas sidanati was siqayah. Sesungguhnya riba yang dilakukan pada masa jahiliyah semua telah dihapus, telah dikubur di bawah telapak kaki aku, kata Nabi SAW. Demikian pula pertumpahan darah yang terjadi di masa jahiliyah, dendanya, sanksinya telah dihapus, telah aku bayarkan, dan tidak boleh terjadi lagi pertumpahan darah. Riba yang pertama yang aku hapus adalah ribanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Darah yang tertumpah yang aku bayar pertama kali diatnya, dendanya adalah darahnya Amir bin Rabi'ah ibn al-Haris bin Abdul Muttalib. Dan seluruh sisa-sisa peninggalan adat tradisi jahiliyah semua telah aku hapus. Maka jangan kalian hidupkan lagi tradisi-tradisi jahiliyah itu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, harta kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hubungan kita dengan sesama tidak boleh saling menyakiti, bahkan sampai menumpahkan darah, membunuh tanpa hak. Itu adalah jejak-jejak kelam dari masa jahiliyah. Harta yang haram didapat dari cara yang haram, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu riba dalam hutang piutang? Apakah itu riba dalam pertukaran barang atau komoditas pokok yang ada di tengah-tengah masyarakat kita? Semuanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Allah mengumumkan perang kepada siapa saja dari manusia yang memakan harta dengan cara riba. Masyaallah, bisa dirahmati Allah. Maka kita harus memiliki ketahanan ekonomi ini. Mari kita bermuhasabah. Apakah harta kita masih ada yang kita dapat, kita peroleh dengan cara yang batil seperti riba? Apakah masih ada di antara kita transaksi muamalah kita yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih ada di antara kita yang masih mempraktekkan adat-adat, tradisi-tradisi jahiliyah sebelum Islam? Allah telah selamatkan kita, Allah telah muliakan kita dengan Islam. Kenapa kita mau kembali kepada adat-adat tradisi jahiliyah?
yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak perlu diberi makan, tidak perlu sesajen. Allah tidak perlu mendapatkan suap dan sogok dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh nenek moyang sebelum Islam. Allah ingin disembah dengan cara yang benar, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adat jahiliyah harus kita hilangkan, harus kita bersihkan dari diri kita, dari keluarga kita dan masyarakat kita. Yang ketiga, masyarakat muslimin dirahmati Allah, Nabi berpesan agar kita memiliki dan menjaga keamanan arwah atau nyawa manusia. Wal amadu qaudun wa shibhul amadi ma qutila bil asa wal hajar wa fihi mi'atu ba'ir faman zada fahuwa minal jahiliyah. Pembunuhan secara sengaja dan terencana, hukumannya adalah hukuman balas, hukuman qisas yang setimpal. Pembunuhan yang mirip dengan sengaja atau mirip dengan terencana, maka dia harus dihukum dengan dera dan batu, dan dia harus membayar diat 100 ekor unta. Masyarakat muslimin dirahmati Allah, inilah pilar agama Islam, menghukum perilaku kejahatan sampai menghilangkan nyawa manusia. Sangat keras hukumannya di dalam Al-Quran, sebab Allah Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukuman qisas, hukum yang membunuh dibalas bunuh, itu terdapat kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Hukum bunuh dalam Islam, sebagaimana diatur dengan ketat dalam syariat Islam, berfungsi untuk memutus mata rantai dendam, lingkaran dendam yang tidak berkesudahan. Karena tidak ada satu orang pun, anak, istri, keluarga, kerabat yang rela dan puas melihat pembunuh keluarganya, apakah itu bapaknya, apakah itu istrinya, apakah itu suaminya, apakah itu anaknya, apakah itu kerabatnya. Tidak ada keluarga yang terbunuh, korban itu, yang merasa puas dan rela melihat pembunuh masih berkeliaran di depan matanya. Hatta walaupun dia dipenjara 10 tahun, dia bisa bebas lagi keluar, akan terjadi lingkaran dendam ini. Maka Allah mensyariatkan kisah ini untuk memutus pertumpahan darah. Cukup satu orang yang dikorbankan sesuai dengan aturan Allah untuk menjaga keamanan, kondusivitas masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Masyarul muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Nabi berpesan agar kita masyarakat Islam ini memiliki keamanan akidah. Al-amnul aqaidi, keamanan pemikiran. Pemikiran umat Islam ini harus terjaga, harus terproteksi dengan baik. Sebab apa? Syaitan tidak akan tinggal diam melihat umat Islam ini menjalankan ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Setan tidak akan tinggal diam melihat umat Islam ini mematuhi ajaran Allah dan Rasulnya serta taat kepada ulama. Setan akan terus bekerja siang malam menyiapkan jebakan-jebakan untuk menjerumuskan dan menyelewengkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Maka Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, inna syaitana qad aisa an yu'bada bi ardikum hadhihi walakinnahu qad radiya bi an yuta'a fima siwa dhalika fima tuhaqqiruna min a'malikum. Wahai sekalian manusia, sungguh setan telah putus asa. Dia putus asa, tidak akan mungkin lagi dia disembah
oleh manusia di atas muka bumi ini. Kalau dulu masih ada penyembah-penyembah setan, penyembah-penyembah berhala, tapi kini kata Nabi SAW, setan telah putus asa. Makkah, Baitullah, kiblat umat Islam sudah dibersihkan dari berbagai macam patung dan berhala kemusyrikan, sehingga setan telah putus asa untuk disembah di atas muka bumi ini. Tetapi ingat kata Nabi, lakinnahu qad radiya bi an yuta'a fi ma siwa dzalik. Setan akan terus merasa puas kalau dia ditaati oleh kalian dalam perkara-perkara yang bukan penghambaan kepada setan, seperti perkara-perkara remeh-temeh yang kalian anggap kecil. Setan puas dengan itu. Kalau kita saling membunuh, kalau kita makan harta riba, kalau kita mencuri, kalau kita korupsi, kalau kita ghibah, kalau kita namimah, kalau kita saling melempar fitnah, kalau kita saling menyakiti antar sesama, maka setan sudah puas bahwa usahanya itu berhasil. Maka kita tidak boleh menganggap remeh perkara-perkara meskipun dia bukan perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Nabi SAW berpesan kepada kita agar masyarakat Islam memiliki keamanan, wawasan sejarah, agar kita tidak terjatuh kepada kesalahan umat-umat sebelum kita, umat Nabi SAW. Ayyuhan nas, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama, liwati'u 'iddata ma harrama Allah, wa inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Wa inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyatun wa wahidun fardun, dzul qa'dah wa dzul hijjati wal muharram wa rajabun baina jumada wa sya'ban, ala hal ballaghtu Allahumma fashhad. Nabi SAW mengingatkan kepada kita sejarah kelam masa jahiliyah yang mengulur-ulur, yang menunda-nunda bulan haram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan yang haram, di mana Allah haramkan kepada masyarakat, kepada umat manusia ini untuk berperang, untuk menumpahkan darah, untuk mengambil harta orang lain dan dosa-dosa besar lainnya. Tetapi mereka karena syahwatnya, mereka anggap enteng. Bolehlah kita langgar bulan haram ini, tinggal kita rubah, kita undur waktu Zulhijjahnya ke bulan depan. Bulan ini boleh kita membunuh, boleh kita berperang, boleh kita merampas, boleh kita merampok, boleh kita merencanakan pembunuhan. Tuhan tidak akan murka kepada kita. Kenapa? Karena kita bisa geser waktu bulan ini ke bulan yang akan datang. Bulan depan baru haram lagi. Ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini adalah permainan terhadap hukum-hukum Allah yang tidak boleh kita langgar. Yang keenam, Nabi menekankan adanya ketahanan keluarga, di mana keluarga ini adalah pilar masyarakat Islam. Kebaikan masyarakat kita tergantung kepada keluarga yang saleh, keluarga yang baik. Kalau ada keluarga yang tidak saleh, keluarga yang bebas pergaulannya, maka ini akan menghancurkan masyarakat kita. Maka itu Nabi SAW menyatakan, ayyuhan nas, inna linisaikum alaikum haqqa, walakum alaihinna haqqa, haqqukum alaihinna alla yuti'na farshakum, wala yudkhilna ahadan tukrihunahu buyutakum illa biiznikum. Tidak boleh ada perselingkuhan di antara suami istri. Tidak boleh ada pelecehan seksual kepada wanita yang telah bersuami ataupun kepada suami laki-laki yang telah beristri. Jangan sampai ada istri kita lalu memasukkan orang lain yang bukan muhrim ke dalam rumah kita tanpa seizin kita sebagai laki-laki, sebagai suami. Tidak boleh ada laki-laki lain
mengirimkan chat-chat mesum kepada istri kita, bermain di belakang kita. Ini tanggung jawab kita, saudara sebagai laki-laki, saudara sebagai suami, kepala rumah, kepala keluarga, harus mendidik istri dan anak-anak kita agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Islam menekankan pentingnya ketahanan keluarga. Tidak akan lahir pemimpin hebat kecuali dari keluarga yang saleh. Tidak ada pemimpin yang mujahid, tidak ada pemimpin yang berani menumpas kemungkaran di atas muka bumi ini kecuali mereka yang dididik di dalam keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi berpesan kepada seluruh laki-laki, kepada suami dan istri, fa inna Allah qad adzina lakum an ta'dhuluhunna wa tahjuruhunna fil madaji wa tadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau kita cekcok dengan suami atau istri, ada aturannya di dalam Islam. Berikan dia nasihat. Kalau tidak mempan nasihat, pisah ranjang. Kalau tidak mempan pisah ranjang, pukul dia dengan pukulan yang tidak menyakiti dan melukai. Ini aturan Allah di dalam Al-Quran. Faidan tahaina, kalau mereka berhenti berbuat nusyuz, lalu mereka taat kepada kalian wahai para suami, fa'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maka kalian wajib memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Sebab kalian telah mengambil istri-istri kalian, menghalalkan farji atau kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala fattaqullaha fin nisaikum. Takwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri-istri kalian. Wastausu bihinna khaira, dan aku wasiatkan kepada kalian semua untuk berbuat baik kepada wanita. Yang ketujuh, ada keamanan harta benda yang harus kita jaga. Keamanan harga diri, kehormatan seorang yang mukmin. Ayyuhan nas innamal mu'minuna ikhwatun wa la yahillu li mu'minin malu akhihi illa min tibi nafsin minhu. Ala hal ballaghtu Allahumma fashhad. Wahai sekalian manusia, semua orang beriman itu adalah bersaudara. Jangan kalian menghalalkan harta saudara kalian dimakan oleh kalian kecuali dengan keridhaan dari dirinya. Aku telah sampaikan ya Allah, maka saksikanlah. Dan Nabi berpesan agar kita jangan setelah diberikan wasiat ujangan dari Nabi SAW ini kita kembali kufur, kembali ke masa jahiliyah, kembali kita menumpahkan darah, kembali kita tidak peduli dengan keluarga kita, kembali kita makan harta yang haram. Fala tarji'unna ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dan Nabi berpesan agar kita selamat dunia akhirat, kita harus berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Qad taraktu fikum ma in akhadtum bihi an tadillu kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Kita berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Harus kita jadikan pegangan. Kita ingat berpegang teguh kepada wasiat terakhir Nabi SAW ini. Mumpung masih di bulan Zulhijjah, ayo kita mulai perbaikan dalam diri kita dan keluarga kita sebelum kita bermuhasabah masuki tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfirunna wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin
Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal. Buat jemuran. Buat apa? Tanaman hidroponik juga ntar insyaallah. Ya, terus support ya, teman-teman. Alhamdulillah. Terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah. Di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.